أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dialah menciptakan kita, menciptakan alam semesta beserta isinya, dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pada hari ini terjadi lagi salah satu fenomena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 26 bulan Mei akan ada peristiwa gerhana bulan. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan atau gerhana matahari bukanlah tanda kelahiran seseorang atau bukanlah tanda kematian seseorang. Namun ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menganjurkan kita apabila terjadi gerhana bulan agar kita banyak beristighfar, banyak bertasbih, dan banyak bersedekah. Terlebih lagi kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW juga, beliau bersabda, "Fa idza ra'aitumuhuma fafra'u ila sholah." Jika kalian melihat gerhana tersebut, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Ikhwani fillah, sholat gerhana ini berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Adapun perbedaannya, yang pertama, di dalam sholat gerhana ini ada khutbah setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Khutbah di dalam sholat gerhana ini adalah mengingatkan tentang kebesaran Allah, mengingatkan tentang banyak bertaubat kepada Allah, banyak bertasbih, beristighfar, dan bersedekah. Adapun sholat gerhana terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama kita berniat sholat gerhana karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbir, membaca doa iftitah, kemudian berta'awuz, a'udzubillah, dan seterusnya, kemudian membaca suratul Fatihah. Setelah itu membaca surat salah satu ayat dalam Al-Quran, Iqra'u ma tayassara minal Quran. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bacalah ayat yang panjang, namun boleh juga kita membaca ayat yang pendek, yang mudah bagi kita di dalam Al-Quran. Setelah membaca ayat Al-Quran, kemudian kita ruku. Rukunya ini agak lama, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bangkit dari ruku, bersedekap kembali dan membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian membaca lagi surat yang kita ketahui dari Al-Quran. Kemudian setelah itu baru kita ruku dengan i'tidal. Nah, jadi dalam sholat gerhana ini 1 rakaat rukunya ada 2 kali. Ini yang perlu kita garis bawahi, ruku 2 kali. Ruku yang pertama agak dilamakan, membaca tasbih, kemudian bangkit lagi, membaca Al-Fatihah lagi, membaca ayat Al-Quran lagi. Setelah itu ruku lagi, lebih pendek atau lebih ringan dari ruku yang pertama. Kemudian kita bangkit, baca doa i'tidal, lanjut. Setelah itu baru kita sujud. Kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Lanjut rakaat kedua. Rakaat kedua pada saat rukunya sama seperti rakaat pertama. 2 kali ruku, 2 kali membaca Al-Fatihah, ayat Al-Quran, ruku, kemudian bangkit dari ruku, membaca Al-Fatihah, ayat Al-Quran, kemudian ruku lagi, kemudian selesai dengan salam. Nah, setelah selesai salam, baru kita lanjutkan dengan khutbah
gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang mana seperti kami sebutkan, khutbah di dalam gerhana ini adalah wasiat mengingatkan kepada kita tentang banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ikhwani fid din, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita, Allah berikan kekuatan iman di dalam hati kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم